Menurut aku konsep yang salah, karena bisnis tuh nggak banyak yang tahan 20 tahun. Papa mama kamu pengusaha kan? Bisnis papa mama kamu mungkin nggak ada lagi 20 tahun lagi. Karena zaman berubah cepat sekali, Rio. Jadi, aku bilang kalau aku jadi kamu, aku kan fokus tadi itu di kontennya. Uangnya semua aku investasiin karena kamu punya waktu. Kamu akan jauh lebih kaya kalau kamu lakuin itu. Sekarang nih umur 10, kamu compound terus sampai umur 30, dibanding kamu bikin jamu kamu jadi 100 cabang. Jauh sekali lebih kaya. Jauh banget. Oke. Nih, aku juga tertarik ya sama investment ya. Nah, aku mau invest ada 3 nih kok. Pertama di kripto. Kira-kira harus invest di exchange apa? Oke. Kalau di Indonesia, kita kan ada aturan nih, Rio, di mana kita harus pakai exchanger yang terdaftar oleh kita punya otoritas jasa keuangan situ. Jadi kamu harus pakai exchange yang lokal gitu. Itu kamu bebas, kamu bisa pakai yang mana aja gitu. Aku juga punya exchange namanya Vlog. Teman-teman aku yang lain kayak Pak Oscar tuh punya Indodax, ada banyak exchange. Kamu cari aja exchange pokoknya yang legal. Kenapa? Karena kamu biar bayar pajaknya nanti final gitu. Oke. Nah, mungkin bisa mulai dari situ. Aset yang kamu beli, ya kamu mungkin mulai dari Bitcoin, kamu pelajarin gitu. Apa itu Bitcoin, gimana cara kerjanya. Itu salah satu aset. Nah, kamu ada 3 tadi, apa aja yang kamu mau invest? Yang kedua nih kok, aku mau coba invest di emas. Tapi Oke, takutnya kalau emas kan nih fisik nih, aku taruh di rumah. Kalau ada apa-apa kan diambil orang kan. betul, Kalau ada misalnya kemalingan, diambil pasti mahal kan. betul. Nah, tapi kan sekarang emas sudah bisa digital kan. Ya, Di mana tuh kok yang aman tuh harus nah, belinya? kalau emas digital ini agak tricky, karena kenapa? Kalau aku, apakah aku akan beli emas digital yang di Indonesia? Jawabannya tidak akan pernah. Kenapa? Karena aku nggak tahu reserve-nya berapa dan di mana disimpannya. Kalau aku mau beli emas yang digital, itu ini ya lebih kompleks, Rio. Kamu bisa mulai mungkin dari emas-emas antam dulu, yang fisik, kecil-kecil dulu. Karena kalau kamu mau invest emas yang digital, itu biasanya sekarang orang zaman sekarang pakainya dua. Antara mereka pakai namanya ETF, Exchange Traded Fund, atau mereka pakai yang namanya kripto. Jadi kripto itu juga ada yang underlying emas. Gitu. Kamu bisa pakai di kriptonya, atau kamu bisa beli ETF-nya. Kalau kamu harus punya broker yang bisa beli saham luar negeri untuk bisa akses emasnya gitu. Tapi emas itu adalah pilihan yang bagus. Kenapa? Karena kan langka dan diinginkan banyak orang. Nah, yang terakhir apa yang kamu invest? Aku lagi mau invest di saham kok. Aku Oke, mau invest di saham BCA. oke. Tapi Kenapa BCA? karena menurut aku itu kuat dan aman sih kok. Iya, Kalau tiba-tiba turun, wah itu mungkin. Tapi menurut aku kemungkinannya kecil. oke. Tapi kalau menurut Ko Timothy, harus invest di sekuritas mana yang aman? Nah, sekuritas tuh sama. Ada yang terdaftar juga kan, kamu bisa pilih. Banyak sekali itu pilihan sekuritas ya. Macam-macam. Kamu tinggal Google aja sekuritas yang ada di Indonesia. Bahkan mereka biasanya ada cabang fisiknya. Aku waktu itu kan kamu 10 tahun tuh, aku 4 tahun di atas kamu tuh aku nyolong KTP mama, datang ke sekuritas daftarin. Karena kan nggak boleh. Kamu belum bisa beli saham kan. Mungkin kamu juga nanti pasti titip pakai akun orang tua karena kamu belum 18 tahun, belum punya KTP. Jadi jawabannya itu pilihan yang solid. Nah, mindset investasi itu apa? Menurut kamu, bisnis jamu kamu sama Bank BCA lebih tahan lama yang mana? Kalau untuk sekarang mungkin BCA. Betul. Sebenarnya buat ke depan juga sebenarnya pasti BCA. Karena kenapa? Itu infrastruktur, Rio. Kamu buat bayar karyawan jamu kamu pakai BCA. Gitu. Iya, semua kayak uang Semua titik tuh ditaruh. dikunci sama dia. Jadi ketika kamu punya kepemilikan di situ, itu lebih baik dibanding kepemilikan kamu di bisnis kamu sendiri. Nah, ini mindset yang aku selalu punya gitu. Karena orang sampai kaya banget, dia bikin Walmart nih sampai kaya banget, akhirnya mereka investasi. Jarum, rokok tadinya dapat uang, dia belikan BCA kan akhirnya jadinya. Dia belikan Polytron, dia beli yang lain. Sama, kalau misalnya Sampurna pun sama, dia bikin Sampurna strategik, di invest, 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 invest. Jadi tahap akhirnya itu adalah seorang investor. Nah, kalau aku lompatin nih, bagian pengusahanya aku lompatin, aku jadi pedagang aja. Cari duit sebanyak-banyaknya, invest terus. Karena kalau kayak sekarang aku udah enak gitu. Aku cuma tinggal nikmatin dividen. Sedangkan kalau aku fokus waktu itu cuma di jualan sedotan, mungkin punya pabrik besar di sini, terus pusing karyawan 1.000 gitu kan. Dan akhirnya nggak jadi apa-apa uangnya. Aku di saat aku disuruh beli properti 50 miliar, aku nggak bisa beli. Gitu. Oke. Karena kebanyakan orang tuh kelihatannya keren, omsetnya besar. Mungkin kamu lihat juga pengusaha-pengusaha yang kelihatannya hebat gitu kan. Oh, omsetnya 100 miliar. Tapi ketika disuruh beli properti 50 miliar, mereka nggak bisa beli. Karena uangnya nggak liquid, Rio. Uangnya muter nyangkut gitu loh. Di bisnisnya nyangkut.
Itu sesuatu yang aku nggak suka. Aku suka uangku tuh liquid semuanya. Gitu. Oh, oke kok. Ini terakhir aja deh dari Ya. aku ini. Kan Sabtu kemarin tuh kan Bitcoin sempat turun drastis crash ya. Ya. Gara-gara Donald Trump itu mengancam Cina bakal kenain 100% tarif kalau impor barang dari Amerika ke Cina kan. Ya. Jadi Bitcoin crash. Jadi orang-orang pada jual panik, cepet-cepet jual Bitcoinnya. Kriptonya, sorry. Menurut Ko Timothy saat lagi crash turun ini, apakah waktu yang tepat untuk beli? Justru aset itu ketika turun, ketika orang pada panik, itu kesempatan. Ketika BCA orang lagi panik, lagi turun, itu adalah kesempatan. Gitu. Jadi, kalau kamu jadi seorang investor, kamu harus punya pikiran yang terbalik dibanding masyarakat luas. Kamu harus jadi, kita sebutnya kontrarian. Gitu. Jadi ketika ada orang, mereka pada panik nih, Rio. Lagi kebakaran jenggot semuanya, lagi panik, wah ini kripto turun, itu kita beli. Gitu. COVID, orang panik semua. Aku beliin tuh, BRI aku beliin, semua aku beliin. Jadi setiap kali orang panik, saatnya masuk. Jadi kamu harus punya cash, Rio. Kamu selalu punya cash. Kenapa? Ketika semua aset terdiskon, itu cash kamu pakai untuk kamu hajar masuk lagi. Ini kamu bisa jadi investor yang hebat nih di masa depan. Kalau kamu mulainya masih seumur kamu, itu panjang dan luar biasa nanti. Bisa ngejar Warren Buffett kamu. Amin. Tapi Ko Timothy nanti bantu panduin ya. Pasti. Keren, Rio. Jadi nanti kita belajar ya, Iya. investasi ya.